Kurikulum ini jabaran penting dari tujuan pendidikan nasional. Dari tujuan pendidikan nasional di breakdown lah ke kurikulum. Dari kurikulum di breakdown ke proses pembelajaran, dan hasilnya harus sama dengan tujuan. Nah sekarang bisa dilihat Pak Dardiri, tujuan pendidikan nasional bersifat parsial terhadap hasil pendidikan. Yang dihargai dalam proses pembelajaran bukan jati diri, bukan kecerdasan, tapi yang dihargai dalam proses pembelajaran adalah hafalan-hafalan. Siapa yang mempunyai kekuatan hafalan yang bagus dalam menjawab sejumlah soal, dialah yang dihargai cum laude, yang dihargai summa cum laude, dan sebagainya. Jadi yang dihargai itu bukan orang yang beriman, bertakwa, akhlak mulia, cerdas, terampil, semangat kebangsaan. Itu sebagaimana tujuan pendidikan nasional ya. Yang dihargai adalah anak atau mahasiswa yang bisa menjawab sejumlah soal tentang keimanan, tentang kecerdasan, tentang keterampilan. Nah, jadi pada tataran kognitif ya, Prof, maksudnya? Betul. Enggak, kognitif pun enggak semua, Pak Dardiri. Hanya hafalan-hafalan saja. Dan itu pun apakah instrumen soalnya itu sudah mewakili kurikulum, kita enggak tahu. Boleh jadi ada dosen yang memasukkan soal di hari terakhir karena ada kepentingan masing-masing, dibuatlah soal seenaknya, kemudian diserahkan. Ketika mahasiswa tidak bisa menjawab soal yang dibuat sembarangan, diponislah mahasiswa bagus, mahasiswa tidak bagus. Ini penyesatan ini. Penyesatan. Ya. Tidak harus begitu. Yang harus dihargai adalah jati diri. Tujuan pendidikan nasional membentuk manusia yang beriman, bertakwa, akhlak mulia, cerdas, terampil, dan sebagainya. Itu yang dihargai. Bukan mahasiswa yang dinilai menurut persepsi dosen. Jadi nilai itu persepsi dosen. Itu kan kata dosen. Ya? Dia kan tidak tahu bagaimana latar belakang mahasiswa yang sebenarnya. Nah, ketika tujuan pendidikan nasional tidak bisa terjabarkan dalam kurikulum, kenapa? Karena kurikulum kita bersifat parsial terhadap tujuan pendidikan nasional. Artinya, Prof? Kenapa demikian? Ya, bersifat terpisah. Yang masuk, ini loh mata pelajaran, mata kuliah penting loh. Ini loh penting. Bukan pentingnya. Sesuai nggak dengan tujuan pendidikan nasional? Katakan yang satu, iman, takwa, akhlak mulia. Apakah di pembelajaran itu sudah terjawab materinya? Apakah medianya sudah ada? Apakah setiap sekolah diwajibkan atau setiap kampus diwajibkan membuat masjid dan sebagainya? Kan tidak ada. Bagaimana syarat dosen dan sebagainya, standar kompetensinya, apakah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional? Kan tidak juga. Gitu. Jadi bersifat parsial terhadap kurikulum. Ada titipan ini, sekarang kan di kampus diwajibkan menyisipkan mata kuliah tentang korupsi. Tapi ujungnya bukan agar mahasiswa anti korupsi, bukan ya. Seolah anti korupsi gitu ya. Anti korupsi ya. Dulu ada KB masuk, korupsi masuk, segala macam masuk, gender masuk. Katanya penting. Itu jadi akhirnya membengkak kurikulum itu, dan ketika membengkak, yang lebih parah lagi, sistem pendidikan nasional kita orientasinya pada angka dan ijazah. Jadi produknya itu bukan jati diri, bukan manusia yang hebat, produknya adalah ijazah. Makin banyak melahirkan produk-produk yang cum laude, makin hebat nilainya menurut akreditasi. Ya. Jadi sistem inilah barangkali yang harus diperbaiki. Jangan sampai pendidikan ini dijadikan alat kontrol kekuasaan. Jangan dijadikan sebagai alat kontrol kepentingan. Pendidikan ini kalau konsisten dengan pemerintah, pemerintah kan titik beratnya ke peningkatan mutu sumber daya manusia. Ya. Kalau saya sebetulnya tidak setuju dengan SDM ya, karena kan dipersempit manusia itu. Yang sebenarnya zaman Pak Harto benar, manusia seutuhnya, bukan SDM, bukan sumber daya tertentu ya, gitu ya. Nah, lah, kalau titik beratnya ke sana, maka yang harus jadi panglima itu bukan politik, harusnya pendidikan. Silahkan sekarang Pak dari atau pemirsa lihat,
bahwa konsep pembangunan nasional dikuasai oleh teori-teori ekonomi dan teori politik. Pendidikan dijadikan alat. Karena itu tidak mungkin pendidikan ini jadi leader. Betul. Dia harus akan menjadi follower dalam pembangunan. Bukan hanya follower, tapi yang tadi instrumen, ya. Maka kurikulum diarahkan sesuai dengan arah dari keinginan politik dan itu, ekonomi tadi, begitu ya, Prof. Iya.